Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Julianti dengan NPM 1740302008. Saya mahasiswi jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi PowerPoint saya yang bertemakan metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari penelitian, tujuan untuk melakukan penelitian, manfaat penelitian, jenis-jenis penelitian, pengertian dari metodologi penelitian, manfaat dari metodologi penelitian, dan jenis-jenis metodologi penelitian. Oke, teman-teman. Jadi, kita langsung saja ke pengertian penelitian. Penelitian berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu re dan search. Re sendiri berarti ulang dan search berarti mencari. Yang dimana ketika dua kata tersebut kita combine, maka kita akan mendapatkan pengertiannya, yaitu sebuah kegiatan mengulang. Kegiatan apa sih yang diulang? Kegiatan mencari sebuah data atau mencari data-data yang mana data tersebut akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu tujuannya, di sini ada dua tujuan utama. Yang pertama, memecahkan masalah penelitian. Di sini sudah kita bahas sih sebelumnya. Jadi gini guys, saya dan teman-teman yang merupakan anak kuliahan atau bahasa resminya sebagai seorang mahasiswa dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah, yang dimana karya ilmiah tersebut untuk dihasilkan melalui proses penelitian yang didasari dengan masalah-masalah yang terjadi di sekitar masyarakat atau di sekitar kita yang mana berhubungan dengan jurusan yang kita ambil, seperti itu. Yang kedua, sebagai bentuk kontribusi ke pengetahuan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki kewajiban yang harus dicapai atau sering dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat. Nah, penelitian ini bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa kita telah melakukan atau telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Dan hasil penelitiannya merupakan salah satu bentuk pengabdian kita ke masyarakat, yang mana semoga apa yang kita teliti bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk bentuk kontribusi ada 3. Yang pertama, standarnya S1, yaitu menguji. Kita menguji teori, metode, tesis, atau hukum, yang mana setelah kita uji, kita bisa mengetahui lebih jelas lagi mengenai hal-hal tersebut. For example ya, saya ngambil mengenai analisa motor induksi 3 phase. Ternyata untuk motor induksi 3 phase itu menggunakan hukum Faraday sebagai prinsip dasar kerjanya. Hukum Faraday itu kayak gini guys. Jadi ada sebuah konduktor atau batangan, dia dialiri arus. Ketika dialiri arus, ternyata di sekitar si konduktor itu timbul medan-medan magnetnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi setelah kita tahu motor induksi 3 phase itu menggunakan hukum tersebut, kita akan mengetahui inputannya apa, outputnya apa, lalu karakteristiknya itu seperti apa. Nah, maka kita lanjut ke S2, yaitu mengembangkan. Setelah kita mengetahui karakteristiknya, kita dapat sebuah masalah baru. For example ya, masih motor induksi 3 phase. Ternyata kelemahannya itu ketika dia diberi beban lebih, maka kecepatan putar rotornya itu akan berkurang, akan menurun. For example, kita ngambil 1800 rpm. Dia diberi beban turun 1500, diberi beban turun 1200, diberi beban turun 1000. Nah, di sini kita akan melakukan penelitian untuk mencari solusinya. Apa yang harus dilakukan agar kecepatannya tetap konstan? Ternyata setelah diteliti, kita dapat menambahkan sistem pengendalian ke motor tersebut agar kecepatannya tetap konstan. Selanjutnya yaitu ke S3, yaitu menemukan. Setelah kita mendapatkan metode-metode sebelumnya, di sini di S3 dia akan menemukan metode baru yang dimana ketika
yang dimana metode tersebut akan lebih baik dari metode sebelumnya. Seperti itu. Manfaat di sini ada pertama, mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Jadi di sini penelitian bermanfaat untuk mendeskripsikan sebuah masalah atau sebuah peristiwa atau sebuah fenomena yang terjadi, yang dimana fenomena tersebut harus kita teliti, harus kita perhatikan, sehingga kita dapat solusinya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fenomena tersebut. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Nah, jadi di sini penelitian bermanfaat untuk menjelaskan lagi lebih luas, lebih dalam lagi mengenai sebuah peristiwa atau fenomena, sehingga kita tahu hubungan antara fenomena tersebut dengan hubungan lainnya yang akan mempengaruhi di kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, manfaat ketiga itu menyusun teori. Nah, di sini penelitian bermanfaat untuk membantu dalam penyusunan teori baru, yang mana teori baru tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dari proses penelitiannya, prosedurnya, lalu bagaimana sampel-sampelnya dan sebagainya. Lalu yang keempat yaitu untuk meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi. Jadi penelitian dapat kita gunakan untuk meramalkan berdasarkan data-data yang sudah terkumpul atau data-data yang sudah kita punya. Jadi data-data tersebut kita kumpulkan lalu kita teliti sehingga kita tahu, sehingga kita bisa memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi ke depannya. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Nah, hal ini berhubungan dengan poin yang keempat, karena setelah kita ramalkan, kita bisa mengetahui apa sih yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi peristiwa yang akan terjadi. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasinya itu dengan cara mengendali peristiwa tersebut. Lanjut, kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya. Untuk jenis penelitian kita bisa lihat dari 6 hal. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Nah, kalau kita bahas tentang tujuan, kita berarti kembali lagi ke tujuan utamanya yang berhubungan dengan S1, S2, dan S3. Di tujuan, berdasarkan tujuan, ada 3 penelitian, yaitu penelitian pertama, eksplanatif. Explain, berarti menjelaskan. Berarti dia standarnya S1. Yang kedua, penelitian pengembangan, standar S2. Dan yang ketiga yaitu penelitian verifikasi. Di sini kita berarti mengungkapkan hal yang baru, menemukan hal yang baru, berarti standarnya S3, seperti itu. Lalu penelitian ditinjau dari pendekatan. Nah, jika dilihat dari pendekatan, itu ada 2 penelitian, yaitu penelitian longitudinal atau pendekatan bujur. Yang kedua, penelitian cross section atau pendekatan silang. Nah, di sini kita bisa lihat dari kata pendekatan, berarti berhubungan dengan waktu. Nah, untuk longitudinal dia membutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk yang cross section dia membutuhkan waktu yang lebih singkat, seperti itu. Lalu penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Kita bisa berdasarkan bidang ilmu, berarti penelitian ini ada banyak banget karena secara ilmu-ilmu yang ada di dunia itu ada banyak ya. For example, ada kedokteran, bidang keilmuan kedokteran, pendidikan, teknik, lalu ada perbankan, keolahragaan, ruang angkasa, pertanian, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu penelitian ditinjau dari tempatnya. Dari tempatnya, penelitian ada 3, yaitu penelitian di laboratorium, penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan. Yang kelima, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Itu juga berdasarkan variabel itu ada 3. Variabel masa lalu, lalu variabel sekarang, dan variabel masa yang akan datang. Variabel masa lalu dan variabel sekarang itu merupakan penelitian deskriptif, sedangkan variabel masa yang akan datang itu adalah penelitian eksperimen. Yang keenam, jenisnya yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini kuantitatif itu penelitian yang
berhubungan dengan angka-angka, dengan pengukuran, hal-hal yang seperti itulah. Sedangkan untuk kualitatif dia lebih ke hubungan sosialnya kita, interaktifnya kita ke masing-masing individu. Oke, sekarang kita lanjut mengenai pengertian metodologi penelitian. Kita bisa lihat ternyata terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Untuk metodologi itu dia adalah metode dan logik. Metode itu adalah cara, sedangkan logik itu adalah ilmu. Jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa metodologi adalah sebuah ilmu mengenai cara untuk melakukan sesuatu. Lalu penelitian udah kita bahas sebelumnya, dari dua kata juga, read and search, ulang dan mencari, yang berarti kegiatan mengulang untuk mencari data yang mana akan digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi ketika kita combine dua pengertian tersebut, akan kita dapat pengertian dari metodologi penelitian, yaitu sebuah ilmu berupa cara untuk memperoleh data yang dimana data tersebut digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Seperti itu. Lanjut mengenai manfaatnya. Di sini ada 3 manfaatnya. Yang pertama yaitu menyusun. Nah, metodologi penelitian digunakan dalam membantu kita menyusun karya tulis yang baik. Baik berupa bentuk paper, skripsi, ataupun beberapa karya ilmiah. Kenapa bisa baik? Karena kita menyusunnya sesuai tahapan-tahapan yang ada, seperti itu. Lalu kedua, manfaatnya untuk menyadarkan kita bahwa sangat penting memahami tujuan dari sebuah research. Setelah kita tahu tujuan untuk melakukan research, kita akan menyusun keputusan atau bisa mengambil keputusan dengan tepat, seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menilai. Nah, di sini metodologi penelitian dapat digunakan untuk mengukur, menilai kebenaran dari hasil penelitian. Kenapa bisa? Karena gini, untuk mendapatkan hasil diperlukan tuh research yang dilakukan sesuai metode yang ada, metode yang benar, seperti itu guys. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenisnya. Di sini ada 2 jenis sebenarnya, ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif sendiri dia ada juga 2, yaitu survei dan eksperimen. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Pada metode ini menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, karena metode ini menekankan aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Sehingga pada tahap kesimpulan penelitian ini akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya. Tujuan utama dari metode ini ialah untuk menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi adalah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Untuk mendapatkan data-datanya, nah, metodologi yang sering digunakan yaitu metode survei dan metode eksperimen. Metode survei itu metodologi penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Desainnya sederhana, prosesnya cepat, tapi memiliki kekurangan yaitu ketika dilakukan dengan sembrono, temuan survei ini cenderung bersifat superficial atau dangkal. Karena di sini bentuk kesalahannya itu ada pada narasumber yang sedikit, serta informasi yang diberikan itu cukup umum. Makanya hasil surveinya, hasil temuannya itu bisa bersifat dangkal. Lalu metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, atau bisa dibilang dengan kata kausalitas, antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selain untuk
menjelaskan hubungan sebab akibat, di sini juga bisa digunakan untuk memprediksi seperti itu. Kualitatif. Nah, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis datanya bersifat kuantitatif, lalu tujuannya menguji hipotesis yang telah ditetapkan, seperti itu. Setelah kita mengetahui mengenai kuantitatif dan kualitatif, kita bisa membuat tabel. Di sini saya mendapatkan tabel perbedaan-perbedaan dari keduanya. Nah, di sini ada 8 hal yang membedakan. Pertama dari desainnya. Untuk kuantitatif, desainnya itu lebih spesifik, lebih jelas, lebih rinci. Lalu ditentukan secara mantap dari awal sampai akhir, dan sehingga setiap langkah-langkahnya itu menjadi pegangan. Gitu. Untuk kualitatif, dia tuh desainnya umum, dia tuh terus fleksibel dan berkembang, serta muncul dalam proses penelitian. Yang kedua, ditinjau dari tujuan. Tujuan untuk metode kuantitatif itu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi, dan tujuan. Kemudian tujuan kualitatif itu untuk menunjukkan pola hubungan yang bersifat interaktif, hubungan sosial, lalu menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Lalu yang ketiga ditinjau dari teknik pengumpulan data. Nah, untuk kuantitatif dia menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk kualitatif dia menggunakan participant observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat, berdasarkan instrumen penelitiannya. Kalau kuantitatif dia instrumen itu kayak alat-alat, ya. Yang pertama dia menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah ada, alat-alat yang lainnya. Yang kedua, kalau kualitatif dia menggunakan peneliti itu sebagai instrumen, kita sendiri sebagai instrumen kita. Lalu ada buku catatan, ada tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Lalu yang kelima, berdasarkan data. Pasti kuantitatif, datanya kuantitatif, angka-angka. Lalu hasilnya itu dari pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen. Sedangkan kalau kualitatif, dia itu deskriptif kualitatif, berarti kata-kata atau kalimat-kalimat. Kemudian dia ada berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, tindakan, responder, dokumen, dan lain-lain. Untuk sampel, yang keenam berdasarkan sampel. Jadi sampelnya itu adalah untuk kuantitatif dia itu besar. Terus representatif, sedapat mungkin random, lalu ditentukan sejak awal. Sedangkan untuk kualitatif, sampelnya itu kecil, tidak representatif, purposive, snowball, terus berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh, berdasarkan analisis. Kalau kuantitatif, dia tuh menganalisis setelah pengumpulan data. Lalu sifatnya deduktif, terus menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan kalau untuk kualitatif, dia harus terus menganalisis sejak awal hingga akhir penelitian, bersifat induktif, lalu dia mencari pola, model, tema, dan teori. Yang terakhir, berdasarkan hubungan dengan responder. Nah, di sini karena dia bersifat objektif, kuantitatif itu hubungannya kita itu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak, supaya dia yaitu bersifat objektif. Lalu kedudukan peneliti lebih tinggi dari responder dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan untuk respondernya kualitatif, dia itu empati, maksudnya akrab supaya memperoleh pemahaman yang dalam. Jadi kan kita kayak interview, kita harus wawancara kan, kita harus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber yang kita mau. Lalu kedudukannya sama, bahkan kita tuh sebagai guru atau konsultan. Kemudian jangka lama sampai datanya penuh, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Oke, saya rasa semua itu aja materi saya. Daftar pustaka yang saya ambil, saya berdasarkan 3 sumber, 2 buku dan 1 dari YouTube. Buku pertama yaitu Dasar Metodologi Penelitian yang ditulis oleh Bapak Sandu Sioto. Lalu yang kedua yaitu buku Metodologi Penelitian, Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif yang ditulis oleh Bapak Suryana yang merupakan salah satu dosen
di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga, saya ambil referensi dari salah satu konten YouTube, kuliah 20 menit tentang metodologi penelitian oleh Bapak Romi Satrio Wahono. Kepada Bapak-Bapak sebagai referensi, saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini disusun oleh saya sendiri. Mungkin videonya kurang jelas, di sini bisa dilihat gambarnya. Terima kasih. Okay, guys, I think that's all for me. Sekian dari apa yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan untuk menonton video saya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak baik. Dan guys, I just want to remind all of us, karena kita masih dalam musim pandemi COVID-19, saya ingin mengingatkan untuk semua sering-sering mencuci tangan dan stay at home. Jika kita benar-benar harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, bawa juga hand sanitizer-nya kita, dan hindari kerumunan, karena kita harus membantu juga pemerintah untuk memutus rantai COVID-19, guys. So stay safe and healthy for everyone. XOXO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.